Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah desain media pembelajaran. Di sini kami akan mempresentasikan atau menampilkan karya kami dengan judul Jejak Mangrove, Pengembangan Media Pembelajaran Spasial pada Topik Mangrove untuk menumbuhkan literasi SDGs pendidikan dan lingkungan berkelanjutan. Kita sudah sampai di depan dan sudah ada di samping kiri kita ada masjid di sini dan juga ada parkiran. Nah, ini sudah sangat cantik dan sangat menarik. Kemudian sudah ada ornamen-ornamen terkait pohon-pohon mangrove di sini. Oke. Kita lanjut masuk ke dalam ruangan. Di sini sudah disambut oleh tulisan Jejak Mangrove di atas dan welcome to Jejak Mangrove. Di sini kita ada lobi utama yang menampilkan universitas atau alma mater kami, yaitu Universitas Negeri Semarang, dan kami di bawah bimbingan Profesor Dr. Sudarmin MSI dan juga Dr. Agung Tri Prasetya MSI. Nah, di depan halaman lobi sudah ada beberapa video dan juga sudah ada fasilitas, diantaranya adalah tempat duduk dan hiasan bunga-bunga. Nah, kita coba untuk duduk, kemudian kita sambil play lagu Indonesia Rayanya. Oke, selain itu di sebelah kanan kita juga sudah ada lagu Mars UNES-nya. Nah, kita coba play sebentar, kita cuplik saja. Kita coba play sebentar saja. Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi angkasa, mencetak tenaga terdidik yang berbangga dan berdaya pula, berlandaskan Pancasila sakti, Undang-Undang Dasar 45, serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya.
sudah terlihat dan sudah muncul. Kita lanjut ke zona yang pertama. Jadi dalam media ini sudah terbagi dalam beberapa zona. Nah, zona pertama adalah mengenal mangrove. Jadi di zona pertama kita perkenalan dulu dengan mangrove, dengan dari sejarah mangrove, kemudian dari ekosistemnya, bagaimana karakternya dari pohon mangrove, bagaimana dengan jenis-jenisnya pohon mangrove, dan juga mungkin sedikit taksonomi atau genus atau spesies dari mangrove ini. Nah, ini juga sudah ada foto-foto atau terkait jenis-jenis pohon mangrove. Ada yang Rhizopora, Avicennia, Soneraceae, Brugueria, dan Nipa. Nah, ini masing-masing jenis memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang memiliki akar tunggal, kemudian ada yang memiliki akar nafas, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah lengkap, sudah ada klasifikasi ilmiahnya atau taksonominya. Nah, di sini di zona ini pokoknya kita mengenal mangrove lebih dekat. Nah, di sini juga ada peta sebaran pohon mangrove di Indonesia, mulai dari pesisir Sumatera, di Selat Malaka, kemudian juga di pesisir utara Pulau Jawa dan pesisir selatan Pulau Kalimantan, kemudian sampai di Pulau Papua. Ini adalah persebaran secara garis besar di Indonesia dari ekosistem mangrove sendiri. Nah, di sini sudah ada video terkait pengenalan mangrove juga. Coba kita lihat. Do you know that Mumbai used to be 7 different islands? These were joined together over time to create our big city. It is still an island city though, and it needs to be protected from the dangers of the sea. This is the job of the shorekeepers. I've heard of a wicketkeeper, goalkeeper, shopkeeper. What's a shorekeeper? Us, mangroves. We protect the land and its people. You? I thought you were just wild trees taking up valuable land. We could have fancy homes there where people would litter and I would have fun. Sadly, a lot of people think the same way. In nature, everything has a role to play. So what's so special about you and where are the mangoes? Mangroves have nothing to do with mangoes, dear friend. But we can do something no other plant species can. What's that? Only we mangroves grow in salt water. Oh, but how? Some of us have 2 sets of roots. The stilt roots above water and the pop-up aerial roots, which come from below the surface of the water to breathe. The excess salts are absorbed and thrown out from the roots and leaves. Wow, tell me more. Okay, mangroves are actually a forest. Did you realize that? Huh? We are teeming with life, home to so many varieties of birds, reptiles, insects, mammals, A tiger too? and of course all manners of marine life. Even deep sea fishes use mangroves as a safe nursery. Oh, And like all forests, we provide a lot of great stuff for our human friends. cool, I like it. What more? We fight both air and water pollution. Vast amounts of carbon are cleaned by us from the air. We stop and filter a lot of harmful metals and chemicals which are pumped into the seawater daily. This protects the coral reef and indeed all marine life. So cool. Oke, baik. Ini adalah video pengenalan dengan animasi bahwa dijelaskan bahwa mangrove adalah penjaga bumi, penahan ombak, dan tempat ekosistem makhluk hidup. Nah, itulah beberapa manfaat mangrove atau peran mangrove dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke zona yang kedua. Nah, di zona yang kedua ini kita masuk ke zona molekul. Jadi di zona molekul ini kita mengenal apa saja sih yang terkandung dalam molekul apa saja sih yang terkandung dalam mangrove. Biasanya mungkin bisa diambil dari ekstrak daunnya atau ekstrak buahnya. Nah, ini ada beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam mangrove, misalnya asam galat, kemudian asam elagat, kemudian juga ada katekin, quercetin, dan fitol. Nah, di sebelah sini adalah bentuk 3D molekul dari molekul asam galat. Menarik bukan teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan mengarah ke
Zona yang ketiga yaitu zona materi. Nah, di sini sudah ada banyak materi terkait mangrove, mulai dari perannya, kemudian juga dari uji fitokimianya. Nah, ini juga ada banyak fitokimia yang bisa didapatkan dalam pohon mangrove. Ada tanin, ada alkaloid, ada saponin, kemudian juga ada flavonoid, alkaloid, dan steroid. Banyak sekali, dan ini bagaimana menguji atau kualitatif atau uji terkait kandungan dari masing-masing senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam mangrove tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang mungkin sebagai dasar dari kandungan senyawa metabolit sekunder, yaitu materi hidrokarbon. Nah, di sini juga sudah ada video terkait materi hidrokarbon. Coba kita lihat video materi hidrokarbon. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video kali ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa karbon dan kenapa kita harus mempelajari senyawa karbon? Karena di dalam kehidupan keseharian kita sangat banyak sekali senyawa karbon yang kita jumpai. Yang pertama adalah nasi yang setiap hari kita konsumsi itu merupakan senyawa karbon. Kemudian ada gas LPG yang kita gunakan untuk memasak, itu juga merupakan senyawa karbon. Bahan bakar yang kita gunakan untuk kendaraan bermotor kita juga merupakan senyawa karbon. Pensil yang kita gunakan untuk belajar juga merupakan senyawa karbon. Dan masih banyak contoh senyawa karbon lainnya. Kenapa senyawa karbon sangat banyak sekali di sekitar kita? Hal ini disebabkan karena keunikan yang dimiliki oleh atom karbon. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Hal ini yang menyebabkan atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ikatan kovalen maksimal yang dapat dibentuk oleh satu unsur sesuai dengan kaidah oktet. Unsur lain tidak bisa kecuali melebihi aturan oktet. Unsur karbon juga dapat membentuk ikatan kovalen dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, halogen, bahkan logam, membentuk nitrida logam. Atom karbon relatif kecil hanya memiliki 2 kulit elektron. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen relatif kuat karena jarak inti dengan elektron terluar relatif lebih dekat. Selain itu, atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2, rangkap 3 dengan atom karbon lainnya. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon, sehingga jumlah rantai karbon yang dibentuk bisa bervariasi, bisa pendek, dan juga bisa sangat panjang. Sifat inilah yang digunakan untuk membuat polimer. Contohnya adalah plastik. Plastik juga salah satu contoh senyawa karbon. Atom karbon dapat membentuk rantai yang siklis. Siklis artinya ujung karbon satu dengan ujung karbon lain saling bertemu, sehingga membentuk rantai yang tertutup atau kita kenal sebagai rantai siklis. Berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, atom karbon dibedakan menjadi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom C primer merupakan atom C yang hanya mengikat satu atom C lainnya. Atom C sekunder merupakan atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Sedangkan atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Sehingga 4 ikatan kovalen yang dibentuk semuanya mengikat atom karbon. Silakan kalian hitung jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada senyawa berikut. Silakan kalian pause videonya dan
hitung jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya. Dari senyawa tersebut, kita dapatkan bahwa jumlah atom C primer adalah 7, C sekunder 1, C tersier 3, dan C kuartenernya adalah 1. Dahulu, senyawa organik itu merupakan senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Namun sekarang, perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik dilihat dari beberapa sifat berikut. Senyawa organik memiliki ciri-ciri kurang stabil terhadap pemanasan, titik didih dan titik cair atau titik leleh relatif rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cairan, ikatan yang dibentuk adalah kovalen, bereaksi lebih lambat dan membutuhkan katalis, mudah larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan ciri senyawa anorganik lebih stabil terhadap pemanasan, titik didih dan titik leleh relatif lebih tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau kristal, berikatan ion, lebih cepat dalam bereaksi, mudah larut dalam pelarut polar. Selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana, karena hanya tersusun dari unsur karbon dan hidrogen. Berdasarkan bentuk ikatan. Oke, baik. Berikut tadi adalah video terkait materi hidrokarbon. Jadi memang sudah dijelaskan bahwa hidrokarbon ini adalah senyawa yang banyak sekali kita temui di kehidupan kita, mulai dari makanan, mulai dari pakaian yang kita pakai, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita menuju ke zona selanjutnya, yaitu adalah terkait isu kerusakan mangrove, di mana ini adalah banyak sekali poster-poster terkait kerusakan mangrove. Ini mulai dari juga ada juga penyebab, ya, biasanya oleh alih fungsi hutan, pencemaran limbah, sehingga nanti dampaknya adalah terjadi erosi atau abrasi, kemudian hilangnya ekosistem makhluk hidup, kemudian juga pemanasan global. Nah, mari kita selamatkan mangrove kita sebelum kita terlambat. Selanjutnya juga ada masih banyak isu-isu kerusakan mangrove yang lainnya, mulai dari kerusakan tanah, kemudian juga memiliki efek biologis yang lain. Nah, ini sudah saatnya kita peduli terhadap mangrove yang menjaga bumi kita. Jangan sampai kita lalai dan nanti membahayakan kita sendiri. Nah, ini ada isu sosial, isu ekonomi. Nah, di isu sosial ini banyak sekali isu-isu, misalnya hilangnya mata pencarian, kemudian nanti menyebabkan banyak sekali yang menangkap ikan, kemudian juga ada konflik kepentingan dan lain sebagainya. Banyak sekali isu-isu kerusakan mangrove yang ada di negara kita, dan sudah saatnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita menyelamatkan bumi kita dari bahaya-bahaya yang terjadi apabila kita tidak memelihara bumi kita dengan baik. Baik, masuk ke zona selanjutnya adalah mangrove art. Di sini ada beberapa lukisan mangrove, ada yang mulai dari genre abstrak dan genre yang lainnya. Nah, ini ada lukisan-lukisan yang sangat menarik, ada ekosistem yang sangat hidup, kemudian juga ada lukisan abstrak terkait hutan mangrove, dan juga di sini ada lukisan yang menggambarkan bagaimana rusaknya mangrove di bumi kita. Setelah ini kita masuk ke zona yang selanjutnya, yaitu mengetahui peran mangrove untuk SDGs. Jadi, apa sih peran mangrove untuk mendukung SDGs? Nah, di sini sudah banyak sekali poster-poster, dan ternyata mangrove itu banyak sekali mendukung SDGs. Seperti yang telah kita ketahui bahwa SDGs ada beberapa poin. Nah, diantaranya mangrove ini dapat mendukung SDGs 13,
yaitu aksi iklim, kemudian SDGs 14 yaitu ekosistem perairan, dan juga pelestarian ekosistem darat SDGs 15. Banyak sekali ekosistem atau manfaat dari ekosistem mangrove dalam mendukung SDGs. Nah, ini ada detail dari SDGs 14 ekosistem laut. Nah, ini harus kita jaga juga bagaimana ikan-ikan bisa tumbuh dan berkembang sehingga tidak punah. Nah, ini salah satu manfaat dalam melestarikan mangrove sebagai tempat habitat hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya. Oke, masih banyak peran-peran mangrove lain untuk mendukung SDGs kita. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tokoh mangrove atau para ilmuwan atau aktivis yang telah mengajak kita untuk melestarikan mangrove. Nah, kita bisa lihat diantaranya dari akademisi di Indonesia ada Profesor Dr. Insinyur Dietrich Bengen dari Indonesia. Beliau aktif mengembangkan konsep pengolahan wilayah pesisir yang berkelanjutan melalui pendidikan dan penelitian. Prof. Bengen mengajak masyarakat menjaga mangrove demi keseimbangan lingkungan laut Indonesia. Kemudian di sisi lain ada Prof. Cecep. Prof. Cecep meneliti dan membantu masyarakat memahami pentingnya mangrove sebagai pelindung pantai, habitat makhluk hidup, dan sumber kehidupan pesisir. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada tokoh internasional juga yang sudah mencoba berjuang melestarikan mangrove. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada akademisi dan juga aktivis lainnya, pada pendiri Mangrove Action Project. Kemudian ada Dr. Primavera dari Filipina yang juga ikut mendukung pelestarian mangrove. Setelah itu kita akan melihat zona selanjutnya, yaitu zona manfaat mangrove. Sebenarnya kita sudah ketahui ya banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini kita juga akan menambah wawasan kita bagaimana sih manfaat mangrove dilihat dari berdasarkan fungsi fisiknya. Nah, berdasarkan fungsi fisiknya bisa melindungi pesisir pantai, mencegah intrusi air laut, menyerap energi gelombang, menyaring sedimen dan polutan, dan masih banyak lainnya. Intinya bisa membantu melindungi bumi kita dari serangan abrasi dan erosi. Kemudian peran mangrove berdasarkan fungsi kimianya bisa menyerap CO2, kemudian menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis, kemudian menyaring polutan dan menstabilkan nutrisi. Lanjut di peran mangrove berdasarkan fungsi biologi. Sebagai apa sih? Sebagai habitat satwa, tempat pemijahan dan asuhan hewan-hewan laut, kemudian menjaga keanekaragaman hayati, sumber makan bagi satwa, kemudian sangat mendukung ekosistem dan rantai makanan dari makhluk hidup. Nah, dari manfaat ekonominya bisa sebagai sumber mata pencarian, menangkap ikan, tambak mungkin dan sebagainya. Kemudian juga bisa menghasilkan kayu, kemudian bisa sebagai ekowisata, sebagai wisata alami dan edukasi. Kemudian juga ada budidaya produk mangrove. Nah, nanti kita akan lihat produk mangrove. Kemudian juga melindungi
infrastruktur bumi kita. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, manfaat mangrove berdasarkan fungsi wisata. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa mangrove sangat mendukung apabila kawasan mangrove dijadikan tempat wisata. Terlebih Indonesia memiliki panjang sekali garis pantai yang bisa kita lestarikan pohon mangrove dan hutan mangrove di situ. Nantinya bisa sebagai ikon-ikon pariwisata di kota-kota pesisir di Indonesia dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oke, kita lanjut ke sini, zona di sini. Nah, di sini adalah angkringan mangrove. Di sini menjual juga beberapa olahan hasil dari mangrove. Mungkin ada kopi dari mangrove, kemudian juga sirup mangrove dan lain sebagainya. Nah, di depan kita juga ada, sambil kita duduk santai di angkringan, kita juga bisa memahami pro dan kontra mangrove. Nah, kita lihat yang pro mangrove, bahwa mangrove sangat penjaga alam kita, melindungi pantai, berada gelombang, kemudian sebagai habitat, penyerap karbon, dan juga sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat. Nah, tapi untuk kontra ada tantangannya, yaitu pertumbuhan dan pemulihan lambat. Jadi pertumbuhan mangrove itu memang sangat lama, bukan waktu yang lama. Kemudian biaya rehabilitasi juga sangat tinggi dan bisa menjadi potensi lingkungan tidak sehat sebagai sarang nyamuk dan kawasan lembab. Nah, ini adalah isu-isu pro dan kontra. Dan di sini sambil kita nongkrong, kita juga bisa coba melihat bagaimana sih keindahan hutan mangrove yang ada di Karimun Jawa. Mari kita lihat, teman-teman sekalian. Oke, sudah lihat teman-teman bahwa cantik sekali bagaimana hutan mangrove di Karimun Jawa. Nanti semoga teman-teman dan kita semua bisa berlibur ke sana. Selain menikmati keindahan pantai, kita juga bisa wisata edukasi dan wisata alami di pohon mangrove atau hutan mangrove di Karimun Jawa. Oke, next. Setelah ini kita akan melihat di zona selanjutnya, yaitu zona pengolahan atau pemberdayaan produk mangrove. Nah, di sini sudah ada banyak sekali pangan olahan mangrove. Nah, ini kita juga bisa lihat ada sirup mangrove. Nah, ini salah satu sirup yang dikembangkan oleh masyarakat yang di daerah pesisir untuk membuat sirup dari mangrove. Nah, oke, ini adalah sirup mangrove. Di sisi lain juga ada selai mangrove. Kita lihat selai mangrove di sini. Nah, ini adalah selai mangrove yang bisa dihasilkan, dan juga kopi mangrove. Nah, ini kopi tapi dari buah mangrove-nya. Nah, mari kita lihat video salah satu contoh atau tutorial cara pengolahan hasil mangrove. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Bus, bus, bus. Ayo kita adu cepat. Ayo, siapa yang bisa mengalahkanku adu balap? Biar keren, kami memakai mainan mobil-mobilan ini nih. Kami menyebutnya kereta pampang. Mainan ini terbuat dari rangkaian bambu dan kaleng bekas. Bunyinya pang, pang, pang. Itulah sebabnya kami menyebutnya kereta pampang. Hihihi. Ayo teman, Kemon. Di dekat kampung kami terdapat hutan bakau yang cukup luas. Nah, buah yang kami cari ini adalah buah dari salah satu jenis tanaman bakau. Orang sebubus menyebutnya buah gerambang. Memang tak banyak sih buah yang berhasil kami dapatkan. Semoga cukup. Ibu pasti sudah menunggu kedatangan kami. Ibu bilang buah ini dapat dibuat menjadi sirup. Aku jadi penasaran bagaimana cara membuatnya.
Pertama, kita kupas dan buang bagian kulitnya. Nah, bagian daging buah dan biji berwarna putih ini yang dipakai untuk bahannya. Daging dan biji ini kemudian ditumbuk hingga halus. Nah, selanjutnya biar ibu yang memeras sarinya. Buah Oke, teman-teman, sudah terlihat bahwa si Bolang ini memanfaatkan buah mangrove untuk dijadikan sirup. Nah, jadi sangat menarik teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat videonya full, bisa login di spasial kami ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ke ruang yang terakhir. Nah, di sini ada ruang ekstraksi. Nah, di sini kita masuk dan di sini kita sudah bisa melihat beberapa contoh produk-produk dari mangrove, penelitian-penelitian dari mangrove yang memanfaatkan ekstrak-ekstrak dari tanaman mangrove, mungkin bisa buahnya, bisa daunnya dan sebagainya. Nah, dari ekstrak ini kita bisa manfaatkan sebagai berbagai macam produk, diantaranya ada produk antibakteri, kemudian juga sebagai pewarna alami dan sebagainya. Nah, intinya dalam mendapatkan ekstrak dari senyawa mangrove, nah disinilah peran dari proses kimia yaitu ekstraksi. Nah, ini kita contoh ada video bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my video. Perkenalkan, saya Norma Sakinah dengan NIM 2001122, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau angkatan 2. Nah, sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai screening fitokimia. Apa sih screening fitokimia itu? Screening fitokimia atau disebut juga penapisan fitokimia merupakan uji pendahuluan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Screening fitokimia tumbuhan dijadikan informasi awal dalam mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam suatu tumbuhan. Metabolit sekunder menghasilkan sejumlah besar senyawa-senyawa khusus, kurang lebih 200.000 senyawa yang secara fungsi tidak memiliki peranan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, namun diperlukan oleh tumbuhan untuk bertahan dari keadaan lingkungannya. Selain digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia, di antaranya sebagai obat, pestisida alamiah, pewarna makanan, aroma, kosmetik, dan pewangi. Beberapa screening fitokimia yang biasa dilakukan adalah uji alkaloid, flavonoid, fenolik, steroid, dan saponin. Mengapa perlu dilakukan ekstraksi? Proses ekstraksi dilakukan untuk memisahkan dan mengambil senyawa metabolit sekunder sehingga dapat diperoleh manfaatnya. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk memperoleh senyawa kimia metabolit sekunder tersebut meliputi metode pengumpulan sampel tumbuhan, pencucian sampel tumbuhan, pengeringan, dan metode ekstraksi serta isolasi tumbuhan. Setelah melewati tahap pengumpulan, pencucian, dan pengeringan, kemudian sampel diekstraksi. Proses ekstraksi pada dasarnya adalah proses perpindahan massa dari komponen zat padat yang terdapat pada simplicia ke dalam pelarut organik yang digunakan. Oke, baik. Dan Demikian teman-teman yang dari terdapat proses maserasi. Jadi si peneliti tersebut mengumpulkan daun dan juga nanti dicuci dan dikeringkan. Setelah kering nanti direndam atau dimaserasi dengan pelarut organik. Nah, misalnya bisa etanol, bisa juga N-heksan dan sebagainya. Nanti habis itu baru mendapatkan ekstrak dari daun mangrove. Nah, di sisi sebelah sini adalah contoh dari penerapan atau manfaat dari
ekoprint dari daun mangrove. Kita lihat videonya teman-teman. Hai sahabat Ramban Ayu, masih dengan Kak Tiara dari Sumatera nih. Kali ini kita belajar ekoprint teknik kukus dengan pewarna mangrove. Di Ramban Ayu kalian diajari detail tentang ekoprint ya sahabat, mulai dari cara treatment sampai cara merawat kainnya juga. Kapan lagi dapat pelatihan yang pembimbingnya tanpa batasan waktu? Nih, kita spill hasil pelatihan privat dengan pewarna mangrove. Bagus kan? Yuk gabung sekarang. Oke, jadi di daun tanaman mangrove itu nanti sebagai motif atau batik gitu ya teman-teman ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan ekoprint. Nah nanti lebih dalam teman-teman bisa mengeksplor sendiri oleh Instagram yang sudah kami bagikan di sini ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan dan di sini sudah berakhir petualangan kita. Di sini sudah ada ruang santai dan ini ada asesmen atau kuis dan juga ada angket. Nah, nanti tolong teman-teman bisa mengisi angket dan asesmennya ya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, terakhir mari kita jaga mangrove kita, hutan kita, ekosistem kita supaya tetap lestari hingga anak cucu kita. Nah, kita sebagai pelajar, generasi muda, generasi penerus harus sadar akan hal itu teman-teman, untuk menjaga bumi kita. Nah demikian dari kelompok 1 atau kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga media ini bermanfaat dan nanti teman-teman bisa memahami lebih dalam bagaimana manfaat mangrove, bagaimana isu-isu kerusakannya, dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaganya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ini adalah ada profil dari alma mater tercinta kami yaitu Universitas Negeri Semarang. Terima kasih teman-teman. Bye bye, sampai jumpa di lain kesempatan.